Jadi kenapa kita harus kembali ke frekuensi alami kita? Supaya kita selaras lagi dengan frekuensi alami awal kita. Kalau selaras lagi, kita jadi mendengarkan suaranya, mendengarkan petunjuknya, mengikuti semua visi dan misinya. Dan saya jamin kalau orang hidupnya sudah selaras dengan ilahi, hidupnya itu ya baik-baik saja. Badannya sehat, duitnya banyak, hubungan sosialnya bagus. Jadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian. Setiap orang rindu untuk bertemu dengan dia. Karena yang keluar dari mulutnya itu selalu aja kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, meringankan. Saya bisa dapat ilmu yang hebat ini, proses saya itu roboh dulu dari sini. Kalau semua orang begitu hidupnya, gak ada lagi orang kerja cari uang. Gak ada. Makanya uangnya juga lari terus. Mencari uang. Kan harusnya uang cari kita. Tahu gak caranya supaya uang cari kita? Sederhana. Coba mulai kerja seperti itu. Saksikan keberlimpahan datang tanpa batas. Semesta raya ini sudah ngasih bagian dari dirinya. Yang namanya ruhku. Dan itu ditiupkan kepadamu. Ketika ruh itu belum ternoda, masih sama frekuensinya dengan dia yang meliti semesta raya. Komunikasi ini jalan terus. Itu yang disebut dengan frekuensi alami. Jadi kalau sekarang ditanya, kenapa saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, tidak bisa mendengarkan suara kebenaran, bisa ditebak jawabannya? Apa jawabannya? Karena frekuensi kita sudah tidak alami lagi. Artinya frekuensi kita dengan frekuensi beliau itu sudah mengalami perbedaan. Semakin kontras perbedaannya, maka kita semakin sulit berkomunikasi. Akibatnya kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang disuarakan oleh kita. Betul apa tidak? Nah, kira-kira judul kita itu hari ini. Ya? Jadi kenapa kita harus kembali ke frekuensi alami kita? Supaya kita selaras lagi dengan frekuensi alami awal kita. Kalau selaras lagi, kita jadi mendengarkan suaranya, mendengarkan petunjuknya, mengikuti semua visi dan misinya. Dan saya jamin kalau orang hidupnya sudah selaras dengan ilahi, hidupnya itu ya baik-baik saja. Badannya sehat, duitnya banyak, hubungan sosialnya bagus. Jadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian. Setiap orang rindu untuk bertemu dengan dia. Karena yang keluar dari mulutnya itu selalu aja kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, meringankan. Harusnya begitu. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Artinya siapapun rindu sama dia. Kenapa? Kalau ketemu dia itu kebingungan saya bebas. Kalau ketemu dia itu kegelapan saya hilang. Kalau ketemu dia itu keraguan saya nyaris tidak ada lagi. Kalau ketemu dia itu energi saya bertambah. Kalau ketemu dia itu seolah-olah saya healing. Saya lebih sehat dari yang biasanya. Harusnya begitu. Ini malah ketemu kita yang ngaku rahmatan lil alamin itu kata-katanya negatif, pikirannya negatif, penuh dengan kebencian, gampang menghakimi, tidak menghargai perbedaan, menyebalkan. Udah masuk kira-kira? Udah bisa jujur sekarang? Allah itu sampai gak tidur, gak ngantuk. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia terus saja mengingatkan kita, tapi suaranya nyaris tak terdengar oleh kita. Kenapa? Karena sudah beda frekuensi.
Makanya harus kembali lagi. Itulah pentingnya kata Nabi, ilmu mengenal jati diri. Jadi kita tuh sudah lupa pada jati diri kita sendiri. Kita sudah tidak kenal siapa kita yang sebenarnya itu. Bahkan kita mengidentifikasi seolah-olah kita ini yang terluka, kita ini yang ada di pikiran itu. Dan kita mengidentifikasi seolah-olah saya itu adalah pikiran. Saya itu adalah luka yang ada di pikiran. Kita sudah lupa bahwa diri kita itu adalah sang kesadaran itu. Makanya saya kasih tahu. Apapun yang kita kerjakan, jadinya apa? Melawan arus. Tidak sejalan dengan maunya ilahi. Padahal tujuan kita diciptakan oleh beliau itu sebetulnya bukan untuk menjadi siapa-siapa, kecuali untuk menjadi diri kita sendiri, menjalankan visi dan misinya ilahi yang disebut dengan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Kalau semua orang begitu hidupnya, gak ada lagi orang kerja cari uang, gak ada. Makanya uangnya juga lari terus, mencari uang. Kan harusnya uang cari kita. Tahu nggak caranya supaya uang cari kita? Sederhana, lakukan segala sesuatu dalam hidup ini karena saya percaya saya lahir ke dunia direncanakan Allah dan saya datang ke dunia untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat saya. Bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah. Yang jadi dokter, bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Apa uang tidak datang? Jadi uang bukan tujuan. Uang itu hadiah dari semesta karena kebaikan kita. Bahkan yang datang jauh melampaui yang kita pikirkan. Itu yang disebut dengan wayar zukhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Kita menyangka terus seolah-olah rezeki saya adalah dari tempat itu di mana saya bekerja. Karena bekerja digerakkan oleh rasa kekurangan akan uang. Harusnya bekerja itu digerakkan oleh rasa berkelimpahan. Karena ada Allah dalam diri saya. Ada Dia yang maha segalanya. Ada Dia yang menggerakkan saya. Ada Dia yang punya cinta. Coba mulai kerja seperti itu. Saksikan keberlimpahan datang tanpa batas. Kita kan cuma ngomong aja. Quran petunjuk, Quran petunjuk, Quran petunjuk. Begitu saya tunjukkan berdasarkan Quran. Karena berbeda dengan yang diajarkan kebanyakan orang. Malah bilang saya sesat. Aneh. Itu betapa parahnya mental kita ini. Makanya kita tertutup terus, tidak suka hal baru. Makanya hidupnya gitu-gitu aja, dari siklus ke siklus, dari penderitaan ke penderitaan. Tidak bisa bangkit keluar dari situ. Paham? Oke. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu tentang sesuatu, tanya siapa? Tanya siapa? Tanya yang tahu. Oh, udah sok tahu. Oke, saya tunjukkan deh ayatnya supaya ngerti semua. Kita udah masuk ya, ini mulai agak berat sedikit. Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Udah bisa ditebak ya? Karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, ya,
Jadi Nabi Muhammad juga ya membaca ayat ini bukan hanya untuk dirinya. Tapi beliau juga tahu sebelum beliau ada nabi-nabi sebelumnya yang sudah diutus oleh semesta. Seorang lelaki yang diberi wahyu. Clear sampai situ? Oke. Nah sekarang apa sih wahyu itu? Sebetulnya wahyu sendiri secara universal itu adalah getaran-getaran ilahi. Wahyu itu bukan kata-kata seperti yang kita tahu. Misalnya ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kan begitu kita tahunya. Wahyu itu getaran-getaran ilahi. Kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap wahyu? Karena beliau ada di frekuensi alaminya beliau. Sehingga resonansi dengan sang sumber wahyu itu. Paham sampai sini? Ya, kayak kalian mau nyetel radio. Kan pasti kalian harus nyetel radionya kan? Samakan frekuensi radiomu dengan frekuensi ya pemancar yang akan didengarkan. Kalau beda frekuensi nggak ketangkep. Makanya ada istilah tuning. Kalau dulu kan radio kita ya ada putarannya kan gitu, betul nggak? Zamannya manual, pakai karet gelang kan itu tuning itu. Sebenarnya tuning itu menyamakan frekuensi. Kalau sekarang kan sudah abad fisika kuantum, semuanya sudah terkuantisasi, makanya sekarang sudah digital. Jadi tinggal ya dipindah-pindahnya pun dengan cara digital. Nah, kita baru bisa mendengarkan siaran dari radio itu apabila kita sudah bisa sefrekuensi dengan radio itu. Jadi sebetulnya siaran dari Allah itu tidak pernah berhenti. Kalau kita mau mengikuti jejak dan langkahnya para nabi, para rasul, bahkan kita pun saat ini bisa mendengarkan suaranya. Bisa menangkap pengertian-pengertian itu. Jadi tidak dibatasi. Karena Allah tidak pernah mati. Beliau abadi. Masuk akal? Oke. Saya mau nanya sekarang. Kalau begitu sekarang getaran ilahi ada nggak di sini? Ada. Loh saya nggak bisa nangkap. Satu, radionya sudah butut. Dua, sudah beda frekuensi. Yang ketiga nggak ada baterainya. Itu aja sebetulnya. Nah ini radio kita sudah butut. Radionya zaman baheula. Tidak di-upgrade. Sakit-sakitan. Paham maksud saya? Sudah gitu frekuensinya juga udah berbeda. Dicunin gak bisa lagi. Udah hancur. Udah gitu baterainya juga sudah meleleh. Ini baterainya udah lemah. Lowbat. Dengerin kajian malah ngantuk. Lowbat itu. Maaf ya. Nah, biar yang ngantuk bangun. Kalau nggak digituin ntar nggak sadar-sadar. Saya sengaja sering menghubungkan dengan analogi-analogi yang gampang supaya pengertiannya gampang ditangkap. Paham ya? Jadi wahyu apa? Getaran-getaran ilahi. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, mereka ini adalah receiver yang bisa menangkap getaran-getaran itu lengkap. Nabi Muhammad ya keren banget, lengkap 30 juz. Kenapa? Ya radionya keren. Sony lah, bukan Changhong. Baterainya saya nggak mau nyebut mereknya, nggak bayar sama saya. Pokoknya baterainya keren. Terus tune-innya pas. Makanya semua suara-suara, informasi yang nyampe ketangkep dan bisa disampaikan kepada kita. Keren gak? Tapi setelah sampai kepada kita, kita cuma baca kulitnya saja.
pesannya nggak nyampe kepada kita. Apalagi kita tidak mengalami itu. Luar biasa. Oke, sampai situ ngerti? Nah, oleh karena itu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kata Quran, kalau kamu tidak mengerti sesuatu, tanya ahli, ingat. Zikri itu ingat. Kalau kalian habis sholat, nyebut-nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah, awas, itu mah wiridan. Itu menyebutnya pakai mulut. Kalau ingat gak pakai mulut, ingat itu ada alatnya di dalam, gak tahu